Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ana. Selamat pagi Pak Agus. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu kasus, yaitu kita akan mempelajari tentang 4 paradigma dilema etika. Ini modul 3.1 untuk guru penggerak, Bu. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan suatu kasus. Oleh karena itu, setelah ini coba Ibu amati sebuah kasus, kemudian nanti silakan Ibu berikan tanggapan dan keputusan apa yang akan Ibu ambil. Jadi kemudian sekarang coba mungkin yang sudah saya bagikan bisa dibaca terlebih dahulu supaya Ibu mengena tentang kasus tersebut. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Agus waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan studi kasus yang pertama atau ke-1. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Ya. Gini, menurut kasus yang sudah dibaca Ibu tadi, ya, kira-kira keputusan apa yang akan Ibu ambil untuk menangani kasus tersebut? Bila saya menjadi teman Ibu Tati atau rekan kerjanya yang satu sebelahan kelasnya itu, saya akan melaksanakan proses ingin tahu saya itu nanti. Saya bersabar dulu, Pak. Oh, bersabar dulu. Iya. Nanti waktu istirahat, saya akan memanggil anak tersebut, anak yang nangis tadi. Bila saya menjadi rekan Ibu Tati, saya akan memanggil anak yang mendapat hukuman tadi, yang berlutut di depan kelas tadi. Waktu istirahat saya akan memanggilnya dan saya akan bertanya, ada masalah apa sehingga kamu kok bisa mendapat hukuman seperti itu? Karena apa? Bila saya langsung bertanya ke Ibu Tati, kurang pas dan kurang sopan, Bapak. Karena apa? Untuk jam pelajaran, kan itu yang menghandle gurunya masing-masing. Jadi ruang kelas itu miliknya Ibu guru tadi. Kita nggak bisa ikut campur permasalahan itu. Jadi saya kasarannya ngempet, bersabar untuk ingin tahu ada apa. Sebenarnya kasihan, karena melihat anak menangis kok dibiarkan saja. Tapi apa boleh buat? Kita bukan ibu atau waktu kita mengajar di kelas itu. Jadi harus bersabar menunggu waktu jam istirahat untuk mengetahui apa permasalahan yang ada. Itu menurut saya. Itu ya? Iya. Baik, Bu. Kalau saya itu berpendapat kurang lebih hampir sama, Bu. Yang mungkin yang akan saya lakukan juga sama seperti Ibu, yaitu melakukan pemanggilan anak tersebut nanti kalau sudah waktunya istirahat. Karena apa? Karena kalau secara langsung anak itu kita mendekati Ibu Tati, maka kita
kita kan bukan seorang pemimpin sekolah. Kalau misalkan kita pemimpin sekolah, kita juga punya hak di situ. Namun kita bukan pemimpin, karena kita itu teman, maka untuk penanganan kasus tersebut ya anak tersebut saya panggil nanti waktu istirahat, kemudian untuk saya cari permasalahannya itu seperti apa. Kok sampai seperti itu? Karena kalau sudah di dalam kelas ya sama dengan ibu tadi, kalau di dalam kelas itu sudah miliknya ibu tadi tersebut. Karena di dalam kelas mungkin sudah ada kesepakatan kelas yang sudah ditetapkan Bu Tati, yang mungkin anak itu langgar. Tapi kan kita juga belum tahu, maka untuk mengklarifikasinya nanti saat jam istirahat tersebut. Iya, betul. Nah, kemudian kalau menurut saya di dalam saya mempelajari modul guru penggerak ini di modul 3.1 ini, saya kan mempelajari tentang 4 paradigma dilema etika tersebut. Ada 4. Saya pikir Ibu menggunakan yaitu rasa keadilan melawan rasa kasihan. Jadi dilema antara rasa kasihan dan keadilan, seperti itu. Ya mungkin kita banyak persamaan tadi untuk menangani kasus tersebut, Ibu. Kemudian mungkin dari kasus-kasus tersebut kita itu ternyata selama saya mengikuti belajar, kali ini saya masih belajar modul 3.1 tentang paradigma dilema etika tersebut. Ini masih ilmunya sangat bagus, Ibu, untuk menangani kasus tersebut. Ya mungkin itu saja pandangan-pandangan saya mengenai kasus ini untuk sementara yang kita bahas, karena kita juga masih belajar bersama-sama, maka kita maka kita coba satu kasus ini terlebih dahulu biar kita lebih bisa mendalami. Itu aja. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.